di kebun cengkeh mereka dengan seorang janda. Udah melihat semeton di sekitaran perutnya Kadek ini banyak banget ada bekas luka lebam. Pak Bobi ini sangat senang melakukan kekerasan ketika berhubungan suami. Semeton kumpul yuk ngerti aja nih di nijak saya. Nah, untuk semeton yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tusinya. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini termasuk permintaan dari narasumber saya. Dan saya juga tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Kadek. Kadek ini berasal dari keluarga yang sangat biasa-biasa saja. Kedua orang tuanya ini adalah seseorang yang bekerja di perkebunan orang lain. Kadek anak kedua dan dia ini 5 bersaudara. Kadek punya 3 adik laki-laki dan 1 kakak perempuan. Ketika itu Kadek baru saja berumur 17 tahun dan kejadian ini terjadi sekitar tahun akhir 80-an. Nah, Kadek ini semeton dari kecil terbiasa membantu kedua orang tuanya ketika bekerja di kebun tetangga. Karena Kadek ini adalah anak perempuan satu-satunya setelah kakaknya ini menikah semeton. Makanya Kadek ini diberikan tugas oleh kedua orang tuanya untuk menjaga adik-adik dan juga membersihkan rumah. Kedua orang tuanya Kadek ini tipikal keluarga yang lumayan ketat. Kadek tidak pernah diizinkan untuk pergi keluar rumah sendirian. Dan ketika itu Kadek belum pernah sama sekali punya teman dekat. Sampai akhirnya semeton suatu hari ini ya, ibunya Kadek ini kan jatuh sakit. Jadi Kadek diminta oleh bapaknya untuk menggantikan ibunya bekerja di perkebunan tetangga. Dan waktu itu bapak dan juga ibunya Kadek ini bekerja di desa tetangga. Setiap hari mereka akan naik sepeda ontel untuk menuju ke tempat kerja. Yang punya perkebunan ini terkenal adalah seseorang yang sangat dermawan dan baik. Tapi yang punya perkebunan ini belum punya keturunan, dan waktu itu tersiar kabar kalau yang punya perkebunan sudah menikah sebanyak 4 kali. Keempat-empatnya ini diceraikan karena menikah begitu lama mereka tidak bisa punya keturunan. Kita sebut saja namanya Pak Bobi. Pak Bobi ini berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Pak Bobi ini punya perkebunan cengkeh yang sangat luas. Pak Bobi ini mempekerjakan puluhan warga di sekitar desa untuk membantu dia mengelola perkebunan cengkehnya ini. Dari awal bekerja, sebetulnya kan si Pak Bobi ini juga mempekerjakan kayak mandor gitu loh sebetulnya, yang akan mengontrol semua pekerja yang ada di sana. Nah, dari awal bekerja ini, Kadek merasa sepertinya Pak Bobi ini memang mempunyai hati kepada dia. Karena setiap Pak Bobi melihat si Kadek ini, Pak Bobi seperti menyiratkan sesuatu gitu loh. Tapi karena Kadek tidak mau memikirkan hal seperti itu, dia pun fokus bekerja membantu bapaknya ini. Sekitar 3 minggu Kadek ikut bekerja ngepik cengkeh di perkebunannya Pak Bobi. Dan di minggu keempat ini dia pun tidak ikut bekerja lagi karena ibunya sudah bisa bekerja kembali. Nah, saat itu semeton tiba-tiba ibu dan bapaknya ini datang dari kerja bilang kepada Kadek kalau ternyata Pak Bobi ingin melamar Kadek. Waktu itu Kadek benar-benar kaget dong. Karena menurut si Kadek ya, Pak Bobi ini mungkin sekitar 20 tahun lebih tua dari dia, teman-teman. Yang walaupun penampilannya Pak Bobi ini tidaklah setua itu gitu loh. Tapi karena Kadek merasa kaget, dia tuh kayak meminta waktu kepada kedua orang tuanya untuk memikirkan lamaran ini. Ketika itu semeton, kedua orang tuanya Kadek bilang, kalau kamu ingin hidup enak, ingin hidup santai, inilah kesempatanmu. Pak Bobi juga berjanji kepada kedua orang tuanya Kadek semeton, kalau Kadek mau menerima lamarannya, Pak Bobi akan memberikan harta sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tuanya si Kadek. Waktu itu Kadek juga berpikir semeton, dia tuh udah capek banget hidup miskin. Kalau sepertinya kedua orang tuanya benar-benar menginginkan pernikahan ini. Setelah kurang lebih 1 bulan Kadek berpikir, akhirnya Kadek pun menikah dengan Pak Bobi dan tinggal satu rumah dengan Pak Bobi di desa tetangga. Nikah dengan Pak Bobi semeton, hidupnya Kadek mulai berubah semeton. Apapun yang diinginkan selalu diberikan oleh Pak Bobi. Dan waktu itu Kadek diberikan hadiah yang belum pernah dia lihat dalam hidupnya. Kadek diberikan sepeda motor, diberikan perhiasan, baju-baju yang bagus, dan bahkan
Ketika itu kadek diberikan ART yang akan membantu dia untuk beraktivitas sehari-hari di dalam rumah. Untuk mencuci, membersihkan rumah, masak, itu semua dilakukan oleh ART. Tugasnya kadek hanya berias dan juga melayani Pak Bobi di tempat tidur. Nah ketika itu sementara menurut kadek, dia ini kan masih perawan dan memang tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan lawan jenis. Dari malam pertama sampai bulan ketiga mereka menikah, kadek merasa kewalahan untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Pak Bobi. Setiap malam Pak Bobi selalu meminta kadek untuk melakukan hubungan suami istri. Dan waktu itu kita kan bisa membayangkan teman-teman, kadek ini masih kecil banget, baru 17 tahun, harus tidur dengan lelaki yang 20 tahun lebih tua dari dia. Dan menurut kadek juga ya, caranya Pak Bobi ini ketika berhubungan suami istri itu agak berbeda. Pak Bobi ini sangat senang melakukan kekerasan ketika berhubungan suami istri. Makanya tidak jarang badannya kadek ini akan luka-luka setiap berhubungan dengan si Pak Bobi. Tapi setelah mereka selesai berhubungan, Pak Bobi selalu meminta maaf dan berjanji nanti kalau mereka melakukan hubungan suami istri lagi, Pak Bobi akan berusaha mengontrol diri. Tapi tidak sementara. Berbulan-bulan terus saja seperti itu, dan selama berbulan-bulan hampir setiap malam Pak Bobi akan melakukan hubungan suami istri dengan kadek. Alasannya Pak Bobi umurnya ini sudah makin tua, dia juga punya banyak banget harta. Dia ini anak laki-laki satu-satunya di keluarganya. Jadi dia ini ingin sekali cepat punya keturunan dari si kadek. Nah akhirnya setelah 7 bulan mereka menikah, kadek pun merasa mual. Dia itu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dan kadek entah kenapa setiap melihat suaminya sangat marah dan benci. Ketika itu Pak Bobi curiga apa jangan-jangan kadek ini hamil. Setelah kadek ini dibawa ke bidan, ternyata benar. Kadek dinyatakan sudah hamil 2 bulan dan diwajibkan untuk istirahat total. Dan waktu itu Bu Bidan juga bilang teman-teman, kalau Pak Bobi dengan kadek ini harus menjaga jarak ketika mereka melakukan hubungan suami istri. Karena begini teman-teman, ketika pergi ke bidan ini, kadek ini kan perutnya itu kayak dilihat oleh Bu Bidan. Bu Bidan melihat teman-teman di sekitaran perutnya kadek ini banyak banget ada bekas luka lebam. Sepertinya Bu Bidan mengerti apa yang terjadi kepada kadek. Makanya Bu Bidan bilang, tolong atur jarak waktu kalian melakukan hubungan suami istri, karena Bu Bidan takut jangan sampai anak yang ada di kandungannya si kadek ini gugur hanya karena suaminya yang tidak bisa mengontrol diri. Nah setelah itu semua tahun akhirnya ya, seminggu sekali atau 2 kali Pak Bobi akan tidur dengan kadek. Dan waktu itu kadek merasa benar-benar tenang. Akhirnya dia bisa tidur dengan nyenyak, tidak perlu lagi menahan rasa sakit ketika dianiaya melakukan hubungan suami istri dengan si Pak Bobi. Nah waktu berlalu semeton, di masa-masa kadek ini hamil, Pak Bobi memperlakukan kadek dengan sangat baik. Dia benar-benar dimanjakan, apapun yang diinginkan selalu diberikan. Dan Pak Bobi berjanji, kalau anaknya kadek ini cowok, Pak Bobi akan memberikan rumah beserta tanah untuk kadek. Dan Pak Bobi juga berjanji, kalau kadek bisa memberikan minimal 3 anak laki-laki, kadek akan diberikan apapun itu yang dia inginkan. Dan kadek pun mengiyakan. Mungkin karena kadek sudah terbiasa hidup dengan harta yang berlimpah, kadek pun mulai merasa tinggi hati teman-teman. Dia tuh kayak mulai menjaga jarak dari orang-orang terdekat yang sebenarnya dulu itu dekat dengan dia. Dia juga kayak apapun itu selalu dinilai dengan uang. Sampai suatu hari anak pertama pun lahir. Dan anak pertamanya kadek ini kembar. Kedua anaknya ini lahir dengan berat badan 3,2 kilo. Dan anaknya ini terlihat sangat sehat. Tuh setelah itu sebetulnya Pak Bobi menggelar acara 3 hari 3 malam untuk merayakan kelahiran putra kembarnya ini. Kelahiran putranya kadek ini benar-benar membawa berkah untuk kadek dan juga keluarganya. Ketika itu Pak Bobi ini menyekolahkan ketiga adiknya kadek dan juga membenahi rumahnya orang tuanya kadek. Dan waktu itu juga sebetulnya kadek ini ditugaskan oleh Pak Bobi membantu mengelola perkebunan, dan kadek setiap minggu akan diberikan uang jajan lebih. Ketika itu kadek merasa benar-benar hidupnya ini sempurna sekali gitu loh. Nah waktu pun berlalu setahun, saat anaknya kadek ini berumur 3 tahun, tiba-tiba dia mendengar kabar kalau suaminya ini kedapatan sedang berhubungan suami istri di kebun cengkeh mereka dengan seorang janda. Dan orang yang mengungkapkan ini adalah pecalang yang memergoki suaminya si kadek. Karena di desanya si kadek ini waktu itu cukup ketat, Pak Bobi ini diberikan pilihan. Pak Bobi ingin menikahi si janda ini atau pergi dari desa.
Karena mungkin Pak Bobi tidak mungkin lah mau pergi dari desa, dia pun dengan terpaksa menikahi si janda ini. Nah, setelah si kadek ini dimadu dengan si janda, hidupnya kadek mulai berubah. Setelah suaminya menikahi si janda, Pak Bobi mulai jarang pulang ke rumah. Memang semeton di bagian materi ya, si kadek ini tetap dipenuhi apapun itu, anak-anaknya juga tetap diberikan apapun itu yang memang selayaknya. Tapi lambat laun kadek ini mulai merasa kesepian. Dia yang dulunya selalu dimanjakan dan juga dicintai oleh suaminya, sekarang tiba-tiba harus menerima kenyataan kalau dia harus berbagi suami. Dan juga menurut kadek semeton, kadek ini kan sudah mulai jatuh cinta kepada Pak Bobi. Tapi Pak Bobi ini sekarang malah mulai menghindar, malah lebih banyak menghabiskan waktu di rumah si Jendes. Karena ini semeton, kadek pun mulai tersulut api cemburu. Dia juga kayak merasa kesepian banget gitu loh semeton. Dia sudah jarang disentuh, jarang bertemu dengan suaminya. Dan karena inilah kadek pun mulai berselingkuh dengan kaki tangan dari Pak Bobi. Kita sebut saja namanya Pak Gede. Pak Gede ini masih ponakan dari Pak Bobi, dan Pak Gede ini usianya 7 tahun lebih tua dari kadek. Dari pertama kali kadek bertemu dengan si Pak Gede ini, mereka sudah klop banget dan akhirnya berselingkuh. Mereka pun melewati hari-harinya tanpa ada yang tahu kalau sedang menjalin hubungan. Pak Gede ini sudah menikah dan juga sudah punya anak. Nah, ketika itu menurut kadek ya, suaminya ini kan sangat terlena dengan si janda dan jarang banget ada waktu ke perkebunan. Jadi otomatis kadek dengan si Pak Gede lah yang banyak mengelola perkebunan dan tahu berapa penghasilan dari perkebunan suaminya. Itu dimanfaatkan oleh si kadek untuk menguras sebanyak-banyaknya harta dari Pak Bobi. Dan waktu itu kadek bilang, suaminya ini saking terlenanya dengan istri barunya, dia tuh sampai menelantarkan perkebunan mereka. Nah, karena ini juga semeton, makin hari hubungannya si kadek dengan si Pak Gede pun makin intim dan juga seperti suami istri gitu loh. Nah, waktu itu Pak Gede bilang, sebenarnya dia ini marah banget kepada si Pak Bobi karena dulu ternyata Pak Gede pernah memergoki Pak Bobi sedang berselingkuh dengan istrinya Pak Gede. Tapi karena Pak Bobi berjanji kepada Pak Gede, apapun yang diminta oleh Pak Gede akan diberikan. Jadi tolong jangan katakan ini kepada siapapun gitu loh. Karena Pak Bobi ini malu kalau harus ketahuan berselingkuh dengan istri dari ponakannya sendiri. Dan ketika itu semeton, Pak Gede pun mulai bekerja di perkebunannya Pak Bobi dan dijadikan kaki tangan. Mendengar ini kadek beneran kayak tai kepolo banget. Kenapa kok ternyata Pak Bobi semurahan itu? Ternyata Pak Bobi tipikal lelaki yang benar-benar mata keranjang, yang bahkan sampai bisa meniduri istri dari ponakannya sendiri. Dan karena inilah semetonnya hampir setiap hari Pak Gede selalu membongkar kejelekan dari Pak Bobi. Dan makin kesini kadek semakin merasa kayak, ya tuh kayak merasa tertipu gitu loh. Oh, ternyata suaminya sampai segitunya. Pak Gede bilang kepada kadek kalau dulu itu Pak Bobi pernah menipu tuan tanah. Dan tuan tanah ini tuh dipaksa untuk menjual perkebunan cengkehnya yang sekarang menjadi perkebunannya si Pak Bobi. Dan perkebunan cengkeh ini dibeli dengan harga yang sangat murah dari pasar gitu loh semeton. Dan ini juga yang membuat Pak Bobi itu semakin kaya. Pak Gede juga bilang ternyata Pak Bobi ini kemanapun dia berjualan dan juga membeli perkebunan, di sana dia pasti punya pacar baru. Kan ditinggalkan setelah Pak Bobi merasa bosan. Mendengar cerita seperti ini dari si Pak Gede, tai kepolo semeton, kadek pun mulai dendam dan benci. Oh, dia tuh merasa gini loh, sepertinya Pak Bobi ini hanya ingin mendapatkan keturunan dari si kadek. Dan setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, buktinya sekarang kadek dibuang dan tidak pernah diperhatikan lagi. Dan karena inilah kadek mulai terhasut oleh Pak Gede dan merencanakan sesuatu. Pak Gede merencanakan ingin membuat seolah-olah Pak Bobi ini terkena kecelakaan. Dan untuk itu kadek harus mau membantu Pak Gede. Karena kalau sampai Pak Gede ini kecelakaan sepeda motor lagi, kan otomatis dia harus berada di rumah, dan otomatis juga perkebunan akan dikelola langsung oleh kadek dan juga oleh Pak Gede. Sebenarnya kadek pertamanya itu tidak mau melakukan hal ini, tapi karena dia itu terus saja dipancing oleh si Pak Gede, semua borok suaminya dibongkar. Akhirnya kadek pun terhasut dan mau mengikuti apa rencana dari Pak Gede.